Kenapa Hamzah dijuluki singanya Allah? Karena ketika membela Islam keberaniannya seperti singa. Seberani apa sih dia? Seberani singa ketika menghajar mangsanya. Mungkin kita bisa bayangkan keberaniannya, tapi percayalah Hamzah lebih berani dari apa yang kita duga. Di saat orang-orang takut kepada Abu Jahal, Hamzah justru menamparnya. Di saat orang-orang takut kepada Umar, Hamzah justru rileks menanggapinya. Ini dia kisah Hamzah part kedua. Ahli sejarah mengatakan kalau perang yang diikuti Rasulullah disebut Ghazwah dan pasukan yang dikirim tanpa ada Rasulullah di dalamnya disebut Sariyah. Pernah suatu hari Rasulullah mengirimkan Sariyah dan Hamzah dipilih jadi pemimpinnya. Sariyah ini cuma berjumlah 30 orang. Rasulullah mengutus 30 orang ini untuk menghadang kafilah Abu Jahal yang jumlahnya 300 orang. Perhatikan, kalau bukan karena salah seorang mediator yang mendamaikan kala itu, sudah barang pasti Hamzah meratakan 300 orang tadi. Coba bayangin deh, manusia mana yang berani bawa anggota cuma 30 orang untuk nyegat kafilah musuh yang jumlahnya 300 orang. Aduh, sampai susah mikirnya. Seperti kata pepatah, manusia lahir dan mati dengan cara yang tak terduga. Begitupun Hamzah, tidak ada yang menduga cara kematiannya. Setelah menghajar puluhan orang di perang Uhud, ia harus takluk di ujung tombak seorang budak bernama Wahsy. Ini dia Wahsy. Dia dipesan khusus tuannya untuk membunuh Hamzah dan sebagai gantinya kelak ia akan dimerdekakan. Saat perang usai, Rasulullah bertanya, siapa yang melihat jasad Hamzah? Maka salah seorang sahabat menunjukkan lokasinya dan berkata, ya Rasulullah, demi Allah, Hamzah telah dimutilasi. Mendengar itu seketika Rasulullah langsung menangis. Kamu bisa bayangkan bagaimana cintanya Rasulullah kepada Hamzah sampai-sampai mensolatkannya sebanyak 70 kali. Khalid Muhammad menjelaskan hal itu dalam bukunya 60 biografi sahabat. Kalau di perang Uhud, Rasulullah mensolati sahabatnya satu persatu. Misalnya setelah Mus'ab selesai, maka ia dipindahkan dan Rasulullah akan mensolatkan Salamah, namun Hamzah tetap ada di situ. Karena itu 70 sahabat yang syahid, 70 kali juga Hamzah disolatkan. Wah, Masya Allah. Sayangnya Rasulullah kepada Hamzah. Kemudian bukti cinta Rasulullah kepada Hamzah juga bisa dilihat ketika suatu hari sahabat Ansor bertanya, ya Rasulullah, istriku melahirkan seorang putra, dikasih nama apa ya bagusnya? Beri nama Hamzah, karena itu nama yang paling kusukai. Tapi Allah lebih menyukai Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian bukti cinta lainnya kamu bisa rasakan ketika Rasulullah tuh gak kuat ngelihat wajahnya Wahsy, ya wajah yang membunuh Sayyidina Hamzah. Jadi saat penaklukan kota Makkah, Wahsy ini juga ikut berislam. Namun dalam riwayat disebut kalau Rasulullah ini nggak mau ngelihat wajahnya. Bukan bermaksud menghina, tapi Rasulullah nggak cukup kuat mengingat bagaimana dulu pamannya mati. Dalam buku ketika Rasulullah harus berperang karangan Dr. As-Salabi dituliskan, ketika Wahsy bersyahadat di depan Rasulullah, ia juga meminta maaf atas apa yang pernah ia lakukan. Namun Rasulullah malah meludah ke tanah sebanyak 3 kali. Tak lama, Rasulullah mendekati Wahsy dan berkata, keluarlah dan berjuanglah untuk agama Allah sebagaimana dulu kau berjuang menghalanginya. Dari kisah ini kita jadi tahu kalau Sayyidina Hamzah itu istimewa sekali. Buat kamu yang suka dengan Sayyidina Hamzah, aku punya ilustrasinya nih. Ini dia Hamzah ketika sedang memukul wajah Abu Jahal. Untuk deskripsi lengkapnya kamu bisa langsung cek keranjang kuning ya. Suka sejarah, follow aku di sini.